Itu makanya Nabi SAW mengatakan tidak halal. Berarti di luar dari yang tiga ini haram. Minta-minta. Yang pertama, rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik. Seseorang memikul tanggungjawab untuk melakukan islah, perbaikan dhatil bain, untuk kemaslahatan, agar ada kedamaian antar orang, antar kelompok di tengah masyarakat. Orang itu mengambil alih tanggungjawab itu secara finansial, biar saya yang menyandang. Hamalah namanya. Orang yang seperti itu boleh meminta. Boleh meminta kemana? Kepada penguasa yang menghimpun zakat. Dari situ yang sering saya katakan, apakah ulama berhak meminta sebagian dari harta zakat yang dikumpulkan oleh badan amil zakat itu? Berhak. Tapi bukan untuk dirinya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat. Banyak persoalan yang akan dia selesaikan. Ada orang bertengkar. Bagaimana ulama menyelesaikan? Sudahlah, ana jadi masalah. Iko, okey. Baik, itu biambo yang tangguang. Kecil ulama Allah tu bertangka juga, bercakap juga, awak baru sana. Nah, kalau bisalah ada akses ulama kepada uang yang dihimpun oleh lembaga itu, banyak masalah yang bisa diselesaikan oleh ulama terhadap jamaahnya. Sudahlah tu yo bertangka, biarlah ambo yang mikul. Tapi karena ulama tidak pula kaya, dari mana dia dapatkan? Nah, jalannya sebenarnya adalah dari zakat, seperti Qabisah datang kepada Nabi. Nah, tapi itu diberi peluang tak sekarang? Tak. Maka salah satu yang menyedihkan saya ketika harta umat ini dikuasai oleh penguasa melalui lembaga-lembaga, pengelolaan harta itu terikat dengan apa arahan dan kemauan dari orang yang berkuasa. Maka tidak pernah ada ruang yang cukup untuk ulama bisa mengelola atau memanfaatkan harta yang dihimpun atas nama Allah itu untuk menjadi alat berdakwah kepada umat. Maka jangan heran-heran papa dan ibu-ibu kalau buat mengadu wak ke buya-buya, ke ustaz-ustaz kini, kalau kehidupan berbagai macam nanda pek kaji saban. Lalu saya heran, memang tak ada lagi. Lihat kalau puak kecek sabarlah ya bu, hidup modaliku memang penuh ujian, cobaan. Kalau hidup kau ngadu cia lagi itu, jangan kena pek sabar. Nah, lama-lama ulama kau ditinggal orang lain. Bagaimana itu? Tiap mengadu sabar ke sabar saja. Berapa nak berasuk le doh. Acara sabar tadi. Nah, dahulu ulama karena ada dahulu harta zakat di tangan mereka, dahulu kan orang ketuangku zakat. Bisa nak kaji sabar sedapek dah. Ayolah pulanglah, rajin-rajinlah beribadah yo. Aku ada rasaki rupanya dituntunkan Allah. Saudara-saudara wak nan mampu berbagi ke awak, banyak-banyaklah bersyukur, taatlah beribadah aku untuk meringankan beban. Rajin kerajo yo, ambo doaan. Baitu dahulu. Atu kok masin kaji ulama dahulu. Karena nyo sambil mengaji beragi. Kini ndak sambil mengaji minta. Terbalik. Tapi siapa yang mau
mengakui yang bo sampai ndak ada paling berangnya kambo mendengar kaji yang bo ko kini ha. Kalau ada nama mendengar apa ni baca lebih aku sedih dulu. Nah. Jadi yang pertama orang boleh meminta kalau memang dia memikul amanah beban untuk membuat kemaslahatan di tengah pertikaian antar kelompok, antar orang untuk kedamaian. Dia tanggung secara personal, dirinya yang menanggung. Terima kasih saya katakan pengurus masjid tidak masuk kelompok gharimin. Karena bukan dia personal yang menanggung, atas nama dia saja yang akan memikul hutang saji siapa? Jamaah dan masyarakat. Ya. Kemudian yang kedua, warajulun asabat. Ingat sebelum kita yang kedua, sampai di mana dia boleh meminta? Hatta yusibaha thumma yumsik. Sampai dia mendapatkan, kalau sudah dia dapatkan apa yang dia perlukan untuk menutupi tanggungjawab itu, stop. Tak boleh lebih loh dah. Tidak boleh lebih. Kalau sudah terpenuhi beban tadi, sudah cukup, stop. Jangan lagi dilanjutkan. Nah, kemudian yang kedua, wa rajulun asabathu jaihatun ijtahat malahu. Seseorang yang ditimpa bencana yang merusak harta bendanya. Seperti sekarang saudara-saudara kita yang ditimpa rumahnya. Itu. Jadi kalau mereka meminta kepada kita hari ini, itu hak mereka, halal mereka. Nah, kita yang harus tahu lagi, jangan mengemis pula saudara kita baru kita keluarkan. Kondaknya untuk makannya bolak-balik loh nyoh ke tempat pengumpulan itu. Kita sedapatnya yang datang. Jadi kalau tahulah kaum muslimin dengan tanggungjawabnya, tidak perlu ada posko-posko meminta-minta di jalan-jalan itu tuh. Orang akan berebut datang ke sana mencari mana saudaranya yang dalam keadaan tertimpa bencana, hartanya ludes. Berikan. Rumahnya yang habis, di mana dia akan tinggal? Nih. Tempat usahanya yang rusak, bagaimana dia akan kembali berusaha? InsyaAllah surau akan ikut bersama, itu barang-barang diantaranya mungkin yang sudah datang. Data sudah ada, kita akan berikan kompor, mesin jahit, dan kita ucapkan terima kasih kepada jamaah dari berbagai tempat yang menitipkan ke surau, dan dari Jakarta, dari berbagai macam. Jazakumullah khairul jaza. Dan termasuknya yang tidak punya rumah, sekarang tim surau sedang nego untuk mendapatkan sewa. Kita coba sewa 6 bulan agar mereka mendapat tempat yang layak. Yang berusaha, kita usahakan untuk membelikan alat-alat
mereka kembali berumah makan, kita belikan kompor berbagai macam, dan ada yang gunting rambut sekarang sedang dibelikan alat-alat gunting rambutnya kembali, pangkas rambutnya, berikan itu. Dan untuk bantuan-bantuan posko berbagai macam, karena daerah sini banyak dari Laskar Surau yang berada cari tahu antar langsung ke posko-poskonya. Ada yang kekurangan dilaporkan. Kemarin saya sudah hubungi Buya Mas Nevi, mantan Ketua MUI Tanah Datar, untuk bisa memberikan data terkait dengan kondisi saudara-saudara kita di Tanah Datar di 5 kaum. Ya kita yang datang. Jangan tunggu mereka pula yang adik-adik Minang sebenarnya ada tuh. Kalau kemalangan serupa eko, tak perlu diimbau doh, tapi bahambawan. Kenalah kan? Adik bayi, alik bayi, baimbawan. Kalau aliknya kemalangan, bahambawan. Tahu nama bahambawan? Tak perlu dipanggil dia orang awak tiba. Dan tak perlu lo selfie kalau awak beragi. Nama bahambawan tu. Kau tak kemari selfie tu sebentar. Perlu mana ketujuh nak mempabarian orang nak menerima tu hendaknya. Untuk apa? Makanya saya tulis belajar ikhlas. Ya. Berjawab balik. Nah. Jadi seseorang ditimpa oleh bencana hartanya, sehingga hartanya habis, ludes, terkuras. Fahallat lahul mas'alah. Kenapa? Kok ada maknanya ijtihad itu artinya menghabisi, sehingga dia tidak bisa lagi menopang kehidupannya karena dia kehilangan harta bendanya oleh bencana yang menimpa. Nah, bagi orang yang seperti ini halal lahul masalah, halal bagi dia untuk meminta, tapi sampai kapan? Hatta yusiba qiwaman min 'aishin, sampai dia mendapatkan penopang kehidupan. Ini yang kita ingatkan. Untuk dia bisa melanjutkan hidupnya, berusaha kembali, menjalankan aktivitas. Bukan bermakna harus mengembalikan kekayaan yang sebanyak dulu kemudian diminta lagi kepada orang. Jangan. Yang dibolehkan oleh Nabi SAW, hatta yusiba qiwaman, memperoleh penopang, penyangga kehidupan, atau qala sidadan min 'aish, penutup kebutuhannya. Boleh. Kalau sudah dia dapat, stop. Bagaimana mengembalikan hilang? Berusahalah kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji tidak menyia-nyiakan amal siapa yang beramal. Yang ketiga, wa rajulun asabathu faqatun, seseorang ditimpa oleh kemelaratan, oleh kesengsaraan, kesusahan, kemiskinan, hatta yaquma salasatu min dhawil hija, sehingga berdiri 3 orang yang bisa dipegang pernyataannya, dia tahu dan dia bisa dijadikan rujukan untuk melihat kondisi orang tersebut. 3 orang menyatakan dari kaumnya, artinya dari orang yang ada di sekitarnya, dari kaumnya yang tahu dengan keadaannya, bahwa dia telah sangat melarat. Laqad asabat fulanan faqatun, si fulan telah ditimpa oleh kesusahan hidup. Kalau 3 orang telah bersaksi seperti itu, boleh dia meminta. Tapi untuk apa dia meminta? Hatta yusiba qiwaman min 'aishin, sampai dia memperoleh penopang kehidupannya. Jadi bukan menjadikan meminta-minta profesi.
Ada yang bertanya, beberapa hari yang lalu, Buya, saya diminta oleh orang untuk meminta untuk bantuan ini dan itu. Kemudian dia katakan, orang itu berjanji akan memberikan sekian persen untuk saya sebagai bahagian dari meminta-minta. Saya katakan jangan mau. Kenapa? Jangan jadikan meminta-minta itu sebagai pekerjaan profesi untuk mendapatkan kehidupan. Jangan. Nah, ini yang terkadang tidak diindahkan. Ini karena kalau ada sesuatu kegiatan, ya sudah. Kamu berdiri di jalan, ini begini, kemudian untuk kamu sekian. Saya katakan jangan mau. Jangan mau dipekerjakan seperti itu, karena meminta-minta bukanlah profesi. Kalau ada yang melakukan itu, saya tidak menuduh siapa-siapa, kalau ada yang melakukan itu, stop. Jangan jadikan dia sebagai jalan untuk mencari kehidupan. Nah, terus ada pertanyaan juga dari pertanyaan, terus apa yang bisa kami pakai dari yang diminta? Yang pertama harus disadari, kamu meminta di mana? Kalau kamu disuruh meminta di jalan-jalanan, itu bukan tempatnya. Saya berpendapat itu adalah terlarang di dalam syarak. Kalau kamu ikut di situ, berarti kamu terlibat dengan perbuatan yang dilarang oleh syariat. Jalanan bukan tempat meminta-minta. Nabi SAW memerintahkan agar kita menyingkirkan apa saja yang mengganggu perjalanan orang yang lalu lalang. Jangan mau. Kalau meminta itu dalam artian adalah mengantarkan proposal, melobi sana dan sini dan berbagai macam, jangan jadikan itu sebagai profesi kehidupan kita. Melalui itu kita mendapatkan rezeki kita menurut kita. Jangan. Tapi kalau untuk biaya, taruhlah ambil uang ke sini karena proposal telah dijalankan, sekedar untuk biaya perjalanan. Kemudian di jalan tentu butuh pula biaya makan berbagai macam karena jauh perjalanan. Ambil sekedar itu, jangan mengambil lebih dari itu. Karena meminta-minta bukanlah profesi. Itu ada pertanyaan ke WA. Nah, jadi 3 hal itu yang dihalalkan oleh Nabi. Fama siwahunna, dan selain dari yang 3 itu, minal mas'alati ya qabisah, meminta dari yang 3, selain dari yang 3 ini, suhtan, merupakan suatu usaha yang tidak halal, yakuluha sahibuha suhtan. Kalau dimakan oleh orang yang melakukan itu, berarti dia memakan suatu penghasilan yang haram. Ingat hadis lain, kullu lahmil nabata an suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari penghasilan yang tidak halal, neraka yang lebih utama tempat. Nah, jadi wattaqullah alladzi tasaaluna bihi. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya, atas namanya kamu meminta satu sama lain. Apa makna yang pertama? Makna yang pertama, bertakwalah kamu, jangan sampai kamu menjangkau apa yang ada di tangan orang lain yang bukan hak. Yang kedua, bertakwalah kamu, jangan sampai kamu melakukan sesuatu, mengambil orang lain padahal kamu tidak dibolehkan untuk melakukannya. Dan yang ketiga, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan jadikan alasan meminta untuk membenarkan seluruh cara, walaupun atas nama rumah Allah, ya, walaupun
orang mengatakan ridha, kan ada orang mengatakan amu ridhanya. Ittaqullah. Awak harus punya ilmu mencari rida orang pada tampaknya atau tidak. Tidak semua rida ini menjadikan kita mendapatkan yang halal. Perlu ingat ya. Tidak semua keridaan orang menjadikan apa yang kita ambil, yang kita jangkau itu halal. Faham bapak dan ibu-ibu tu? Walaupun rida orang beragih lun tentu dan awak ambil itu halal. Kalau ada orang rida beragih khamar bah, halal je tu? Tidak. Ada orang rida memberi sesuatu tetapi tidak pada tempatnya, halal juga? Tidak. Rida itu bukan satu-satunya, tapi salah satu persyaratan yang harus terpenuhi di dalam akad terkait dengan apa? Dengan finansial. Bukan satu-satunya. Redha dengan penipuan apakah menjadikan akad halal? Tidak. Jadi perlu diingat. Orang redha berbuat riba, apakah menjadi riba halal? Tidak. Jadi ridha yang dipandang itu adalah ridha dalam hal yang dihalalkan oleh Allah, yang dibolehkan dalam syariat. Jadi kalau pada asalnya itu sudah keliru, tidak dibenarkan oleh syarak, ridha tidak berlaku. Dan ridha seseorang karena dizalimi tidak pula menjamin orang yang berbuat zalim terlepas dari hukuman, kalau orang yang berbuat zalim itu tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia menganggap perbuatan zalimnya itu sah, kira-kira bermanfaat enggak ridha orang yang dizalimi? Enggak juga. Jadi dua sisi. Dia harus menyadari kezalimannya dan dia harus mendapatkan apa? Keridhaan al-mazlum. Jadi berhati-hati. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kamu jangkau, apa yang kamu peroleh itu pada posisi yang tepat, di tempat yang tepat, yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu ambil harta orang yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu menjangkaunya. Jangan kamu ambil harta orang dengan cara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu ambil harta orang padahal kamu tidak termasuk yang berhak untuk mengambilnya. Ittaqullah. Nah, apalagi kamu memakai nama Allah untuk itu. Sudah? Itu makna ittaqullah alladhi tasa'aluna bihi wal arham wattaqullah. Itu pertama, wattaqul arham. Dan peliharalah dirimu, jagalah dirimu, takutlah kamu melakukan apa? Memutuskan ikatan rahim yang terjalin antara kamu. Ikatan rahim apa maknanya al-arham? Ikatan rahim adalah ikatan kekerabatan yang tersambung antara seseorang dengan yang lain dalam bentuk nasab dan rahim.
Dan sebagian orang kadang meminta dengan kerabatnya atas nama rahim. Ambo susah bana kini dek terasuak berdosanak. Lailap biar hendak lapang ni duit ambo. Hakul qarabah. Bolehkah orang meminta dalam keadaan seperti itu kepada kerabatnya? Boleh, atas nama rahim. Itu bukan bersumpah namanya, tapi memberikan alasan. Kasihan ambo kau minta tolong lai. Tapi kini kan rumi. Nandu sanak tu kini piti diorang. Kalau dahulu ya dusana ni petenggangkan orang, kini banyak piti nampak gunung. Dari apa piti? Padusana. Dah ada piti? Sehingga orang mudah benar padusana je orang kaya gini. Woi, itu bakari je jambu tu. Ada orang susah. Padahal bakari je nyusia tu. Lahir rasu-rasu apa tapi bakulah ya. Nah. Ittaqul arhama an tuqatti'u. Berhati-hatilah kamu. Jangan sampai kamu memutuskan ikatan rahim.